Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Trimardani, nomor induk mahasiswa 190203095, mahasiswa alih jenjang program studi keperawatan program sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Yang saya hormati penguji 1 Ibu Suci Hasanah, SKEP Nurse MSc, penguji 2 Bapak Topan Heri Wibowo, SKEP NSman, MAN, penguji 3 Bapak Reva Teja Mukti, SKEP Nurse MKEP, sekaligus pembimbing 2 saya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Gambaran Manajemen Tata Laksana Perawatan di Era Pandemi COVID-19 di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto. Untuk latar belakang, saat ini dunia masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19 atau coronavirus. Coronavirus ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kemudian di Indonesia sendiri melaporkan kasus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020 dan per tanggal 1 September 2020 melaporkan 174.796 kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi di Asia dengan 7.417 kasus meninggal yang tersebar di 34 provinsi atau sebanyak 51,5%. Kemudian untuk kasus terjadi pada laki-laki dengan kasus paling banyak terjadi pada rentan usia 45 sampai 54 tahun. Penanganan yang memadai pada pasien COVID-19 sangat diperlukan guna kesembuhan dan mengurangi penyebaran penyakit tersebut. Dalam hal ini, petugas kesehatan memiliki peranan penting dalam kesiapsiagaan menangani pasien COVID-19. Untuk salah satu petugas kesehatan tersebut adalah berprofesi sebagai perawat. Kemudian keterlibatan perawat ini yang berada di garis terdepan dalam menangani pasien COVID-19 harus memiliki pengetahuan dan keterampilan pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Serta perawat pun harus update perkembangan tentang COVID-19. Mulai dari manajemen klinis yang dilakukan berupa triase, screening pasien yang datang dengan pemeriksaan suhu, saturasi oksigen, dan melakukan pertanyaan singkat yang mengarah pada gejala COVID-19, baik itu ada gejala demam, nyeri tenggorokan, sesak nafas, ekosia, anosmia, dan lain-lain. Serta melakukan pemeriksaan lanjutan seperti swab antigen atau PCR apabila pasien akan dilakukan perawatan lanjutan seperti rawat inap. Triase pada dasarnya memiliki 4 kategori warna pada pasien acuity kategori scale atau PACS, yaitu yang pertama kategori merah atau P1, pasien dalam kategori gawat darurat dengan respon time 0-5 menit. Kemudian kategori kuning atau P2, pasien dalam kategori gawat tidak darurat atau darurat tidak gawat dengan respon time 5-15 menit. Kemudian kategori hijau atau P3, tidak gawat dan tidak darurat dengan respon time 30-45 menit. Dan selanjutnya kategori hitam atau P0 pada pasien meninggal sebelum sampai di IGD atau DOA yang dikenal DOA atau date of arrival dengan respon time 30-60 menit. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan. Masalah penelitian yang diambil oleh peneliti adalah bagaimanakah gambaran manajemen tata laksana perawatan di era pandemi COVID di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto. Untuk tujuan umumnya sendiri yaitu adalah untuk menggambarkan bagaimana manajemen pengelolaan pasien tata laksana perawatan di era pandemi COVID-19 di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto. Untuk tujuan khusus, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi karakteristik responden melalui usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman perawat di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto. Yang kedua adalah mendeskripsikan bagaimana manajemen tata laksana perawatan di era pandemi COVID-19 di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto itu sendiri.
Untuk metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui variabel baik satu variabel mandiri atau lebih dengan pendekatan cross-sectional dengan penelitian dengan mempelajari dinamika gambaran dengan cara pendekatan observasi. Untuk lokasinya, peneliti mengambil penelitian ini di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto. Karena Rumah Sakit Islam Purwokerto sendiri telah menjadi rujukan pasien untuk COVID-19. Untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti diambil pada bulan Juli, tepatnya pada tanggal 9 Juli, dan mengambil sampel semua perawat yang ada di IGD dengan total sebanyak 13 perawat. Untuk definisi operasionalnya itu, yang pertama adalah variabel usia dengan definisi operasional dinilai dari umur responden yang terhitung mulai dari responden dilahirkan sampai dengan ulang tahun terakhir saat dilakukan penelitian dengan alat ukur, lembar observasi, dan parameter dalam usia dalam tahun, skala ordinal. Yang kedua, variabel jenis kelamin dengan definisi operasional, identitas seksual yang melekat pada responden sejak lahir dengan alat ukur, lembar observasi, dan parameter 1 laki-laki dan 2 perempuan dengan skala nominal. Yang ketiga, variabel pendidikan adalah definisi operasional jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden itu sendiri. Dengan alat ukur masih lembar observasi dengan parameter 1 pendidikan dasar SD dan SMP, yang kedua pendidikan menengah atau SMA, ketiga pendidikan tinggi D1, D3 sampai S3, S1 sampai S3. Dengan skala ordinal, variabel yang keempat adalah pengalaman responden itu sendiri. Dengan definisi operasional, pengalaman kerja perawat, lama kerja, tingkat penguasaan pengetahuan, serta keterampilan yang diukur dari lama kerja, tingkat pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh responden. Untuk alat ukurnya lembar observasi dengan parameter 1 yang pertama adalah kurang dari 5 tahun dan lebih 5 tahun dengan skala nominal. Untuk variabel manajemen tata laksana perawatan di IGD, definisi operasionalnya pelaksanaan manajemen klinis pada pasien yang menjalani perawatan di ruang IGD pada masa pandemik COVID-19. Alat ukur yang digunakan lembar observasi dengan parameter 1 sesuai atau tidak sesuai dan dengan skala nominal. Untuk tahapan penelitiannya adalah peneliti yang pertama adalah mengurus penelitian dari universitas, yaitu yang sesuai tempat pendidikan yang ditempuh oleh peneliti, yaitu Universitas Harapan Bangsa. Kemudian setelah mendapatkan izin dari universitas, peneliti melampirkan surat yang telah diberikan oleh Universitas Harapan Bangsa ke Rumah Sakit Islam Purwokerto. Kemudian peneliti berkoordinasi dengan koordinator perawat di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto sebagai tempat penelitian. Setelah mendapatkan izin dari rumah sakit dan koordinator keperawatan di IGD itu sendiri, peneliti menentukan sampel yang akan diambil, yaitu semua perawat yang ada di IGD sebagai sampel dengan total jumlah perawat sebanyak 13 orang. Kemudian peneliti melakukan pendekatan dengan responden dan menjelaskan tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan menggunakan lembar observasi, dan kemudian responden mengisi lembar ketersediaan. Jadi selama proses mengisi lembar ketersediaan tidak ada unsur paksaan, dan itu pun juga melalui tahap informed consent atau persetujuan dari responden. Kemudian setelah melakukan persetujuan dan melakukan observasi selama penelitian, peneliti melakukan pengecekan kembali kelengkapan lembar observasi yang telah diteliti.
untuk tahapan pengolahan datanya, yang pertama editing, peneliti memeriksa kuesioner yang telah diisi oleh peneliti itu sendiri karena menggunakan lembar observasi, dan tahapan codingnya memberikan kode numerik pada identitas, misalkan perempuan dengan kode 2 dan laki-laki dengan kode 1, angka 1. Selanjutnya untuk entry data, jawaban yang sudah peneliti isi di lembar observasi kemudian dimasukkan ke dalam program komputer dengan menggunakan SPSS dengan cara menghitung frekuensi data. Kemudian peneliti dalam pengolahan data melakukan tabulasi dan melakukan proses pengklasifikasian data menurut kriteria yang telah dilakukan selama penelitian. Kemudian pada saat proses cleaning, peneliti melakukan pengecekan kembali apabila ada kesalahan. Untuk analisis datanya, peneliti adalah menggunakan analisis univariat, yaitu analisis untuk mengetahui interaksi satu variabel. Untuk etika penelitian, yang pertama prinsip manfaat atau beneficency. Peneliti melakukan penelitian sesuai prosedur yang berlaku, kemudian harapannya adalah penelitian ini bermanfaat. Kemudian prinsip keadilan justice, jadi tidak membeda-bedakan responden, dan prinsip menghormati manusia. Peneliti memberikan penjelasan mengenai isi dan tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian melakukan informed consent terhadap responden yang telah dijelaskan tata cara penelitian. Kemudian peneliti menyerahkan lembar ketersediaan yang diisi oleh responden. Setelah bersedia untuk tanda tangan informed consent atau persetujuan, peneliti mulai melakukan observasi di IGD itu sendiri. Untuk distribusi karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan perawat di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto dengan karakteristik usia kurang dari 35 tahun sebanyak 11 orang dengan presentase 84,6%. Dan di bawah 35 tahun dengan frekuensi 2 orang dalam persentase 15,4%. Untuk pengalaman kerja yang kurang dari 5 tahun sebanyak 6 orang dengan frekuensi 6 orang atau persentase sebanyak 46,2%. Untuk yang bekerja selama kurang lebih atau lebih 5 tahun sebanyak 7 orang dalam persentase 53,8%. Untuk jenis kelamin, laki-laki sebanyak 11 orang atau 84,6%, dan perempuan 2 orang 15,4%. Untuk pendidikan dari responden itu sendiri, jenjang karir D3 perawatan sebanyak 12 orang atau 92,3 orang, dan profesi nurse keperawatan sebanyak frekuensi 1 orang atau 7,7%. Untuk distribusi manajemen tata laksana perawat di era COVID-19 di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto, setelah dilakukan penelitian dan peneliti memasukkan data ke dalam SPSS, ditemukan frekuensi sebanyak 10 orang sesuai dengan persentase 76,9%, dan tidak sesuai sebanyak 3 orang atau 73,1%. Demikian itu untuk kesimpulan dan saran. Karakteristik responden yang paling dominan adalah usia 25 sampai 35 tahun atau 84,6%, dan pengalaman kerja yang paling dominan adalah lebih dari 5 tahun dalam 53,8%, dengan jenis kelamin yang paling dominan sebagian besar adalah laki-laki atau 84,6%, dan tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah D3 perawat sebanyak 92,3%, dengan rata-rata pengalaman kerja
5,92 tahun. Yang kedua, untuk manajemen tata laksana perawatan di era pandemi COVID-19 di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto sebagian besar dalam kategori sesuai sebanyak 76,9%. Baik, terima kasih. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.